Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah Muhammadiyah New South Wales yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa menyambung kajian kita tentang kemuhammadiyahan pada malam hari ini. Kali ini kita membincangkan tema yang ringan lah. Saya kira buat Bapak Ibu ya, tentang sejarah dan latar belakang berdirinya Muhammadiyah ya. Boleh jadi mungkin saya bukan narasumber yang paling andal untuk menyampaikan topik ini sesungguhnya ya. Di Ranting sendiri kita punya beberapa aktivis dan juga ustadz yang saya kira mengenal dengan baik ya latar belakang dan juga sejarah Muhammadiyah masa awal ya. Tapi izinkan saya malam hari ini ya, karena diminta oleh bidang tablik untuk berbagi wawasan mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang didirikan. Di mana Muhammadiyah didirikan? Di mana Muhammadiyah itu didirikan? Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Kapan didirikan? Pada 8 Dzulhijjah ya, 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah. Ya. Ada yang memberi makna ya, mengapa Muhammadiyah lahir pada tanggal 8 Dzulhijjah ya. 8 Dzulhijjah itu kan hari Tarwiyah ya, hari persiapan ya jamaah haji ya, untuk memulai ya rangkaian ibadah ya hajinya ya, umumnya demikian ya. Jadi pada hari Tarwiyah itu ya. Jadi ada yang menghubungkan ke sana, tapi tentu itu pemaknaan ya. Bisa diterima, bisa tidak. Tapi itu memotivasi kita ya. Muhammadiyah ini sebagai organisasi ternyata lahir pada momen yang penuh makna ya. 8 Dzulhijjah ya. 1330 Hijriah itu ya memberi makna yang sangat penting buat kita dan menyemangati kita ya, karena Muhammadiyah adalah organisasi keislaman ya. Di situ ada makna-makna yang bisa kita ambil ya. Kenapa kok 8 Dzulhijjah ya? Pendirinya adalah Muhammad Darwis ya. Ya, yang saat itu sudah dikenal atau sudah masyhur dengan nama barunya ya, yang diperoleh ya setelah ya, menunaikan ibadah haji, yakni Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pernah lihat fotonya Ahmad Dahlan, Bapak Ibu ya? Mestinya pernah ya, pernah ya. Fotonya Kiai Dahlan itu ini yang resmi nih. Yang dirilis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Kelihatan gagahnya ya, mudanya ya, dan juga aura keulamaannya ya.
Ini wajah atau foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau di buku-buku atau di apa itu di poster ya, poster pahlawan-pahlawan biasanya ini apa bukan yang ini ya. Ini memang baru belakangan ya dirilis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah karena sering mendapati foto Kiai Dahlan ya yang dipampang itu yang ini yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kelihatan sangat sepuh ya, atau kelihatan apa lelah lilahnya gitu kira-kira begitu ya. Tapi satu sisi itu khawatir menandakan bahwa Muhammadiyah di apa digerakkan ya, tidak dengan semangat atau apa ya, kadang begitu. Jadi diperbarui ya citra Kiai Dahlan ya. Ini wajah Kiai Dahlan yang sering ada di poster pahlawan nasional ya. Nah, Kiai Dahlan adalah seorang pahlawan nasional. Ya, Ahmad Dahlan sendiri kan wafat pada usia 55 tahun ya. Lahir 1868, meninggal 1923 ya. Jadi eh, mungkin juga belum genap 55 tahun ya. Beliau sudah meninggal. Jadi kalau bayangan 55 itu kan apa sebetulnya mungkin ya wajah orang itu masih masih cukup muda ya. Jadi bayangan image atau foto ini kok rasa-rasanya cukup lebih tua dari usianya, kira-kira begitu mungkin. Tapi mungkin ada ceritanya kenapa ada foto ini ya. Kalau ini mencerminkan ya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat gigih, sangat tekun ya dalam berdakwah, sangat semangat. Saya kira emang iya ya. Walaupun eh, apa, mendirikan Muhammadiyah pada ada berapa? 44 tahun ya, itu masih sangat muda ya. Lalu 10 tahunan memimpin Perserikatan Muhammadiyah ya, tapi kerjanya itu sangat luar biasa. Tentu wajah kalau ini dianggap sebagai wajah yang mencerminkan ya kerja keras itu memang eh, ada ada bagusnya juga ya. Ini foto Kiai Dahlan sebelah kiri ini saya sengaja tampilkan. Kalau yang sebelah kanan ada yang tahu ini wajah siapa ya? Ada yang tahu enggak ini? Ya, ini adalah wajah. Sokret. Bukan. Ini wajah Imam Al-Ghazali ya. Ini adalah lukisan Khalil Gibran ya. Khalil Gibran ya melukis Al-Ghazali ya. Itu wajah Al-Ghazali jadi seperti ini dalam lukisan Gibran ya. Bapak Ibu kenal Gibran enggak ya? Tahu. Mudah-mudahan kenal ya. Beliau orang Kristen, Ustaz. Ah iya itu yang penting juga. Orang Kristen Libanon. Iya, Ya. oke. Libanis kan Berarti banyak di berarti sini. itu bukan bukan hanya ilustrasi aja ya, bukan wajah yang dia apa ya yang dia tahu. Ya sebenarnya, ya nggak Sebenarnya. tahu Pak Iwan ya. Saya nggak pernah lihat Imam Al-Ghazali secara langsung ya. Nah, Imam Al-Ghazali kan wafat 1111 miladiah ya. Jadi udah sangat klasik ya masanya. Tapi ini lukisan Gibran ya tentang Imam Al-Ghazali ya. Saya sandingkan begini karena uh, menurut Hamka ini Bapak Ibu bisa bandingkan juga. Menurut Hamka itu kalau dilihat ya apa eh, eh, matanya Ki Dahlan ya. Aura dan apa citranya itu
mengingatkan ya, mengingatkan Hamka pada atau mengingatkan kita pada lukisan Al-Ghazali ya, yang dibuat oleh Khalil Gibran ya. Jadi Hamka membuat perbandingan ya antara kedua tokoh ya, Ahmad Dahlan dan Imam Al-Ghazali ya. Nah, itulah mata yang menyiratkan ya cahaya keulamaan ya, mata yang menyiratkan ketekunan dalam beragama, dalam berakidah ya, dan kemantapan dalam akidah ya. Dan seterusnya itu kita, mohon maaf, Hamka ya menuturkannya ketika menulis ya riwayat Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam buku atau risalahnya ya. Risalahnya sebenarnya cukup tipis, kisaran 24 halaman, tapi itu sangat bernas, sangat bagus sekali kalau ada yang punya kesempatan untuk membacanya ya. Hamka di buku itu judulnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ditulis oleh Hamka 1952 ya. Muhammadiyah sudah 40 tahun usianya tahun itu. Dalam rangka memperingati Muhammadiyah 40 tahun, Hamka menulis tentang tokoh pendirinya, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Dalam buku tipis itu Hamka tentu tidak saja membandingkan antara wajah atau mata Kiai Dahlan dengan eh, wajah atau mata Imam Al-Ghazali ya. Hamka juga menjelaskan latar belakang mengapa Kiai Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah atau mengapa Muhammadiyah sampai ada. Ini versinya Hamka. Kalau penjelasan tentu bisa kita baca variasinya ya dari berbagai tokoh atau penulis atau sarjana ya. Tapi saya kutip Hamka dulu di sini ya. Karena Hamka adalah tokoh Muhammadiyah yang sangat dikenal ya, dan juga penulis yang prolifik, banyak sekali karyanya, lebih dari 120-an karya Hamka itu. Ya, salah satu karyanya judulnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di situ Hamka menjelaskan bahwa latar belakang Muhammadiyah berdiri itu ada tiga ya. Yang pertama, kemunduran umat Islam di segala bidang karena meninggalkan Al-Quran dan hadis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, latar belakangnya kemiskinan masyarakat yang sangat memuncak akibat orang kaya dan pemimpin tidak menjalankan kewajiban agama terkait harta dan kesejahteraan. Yang ketiga, Muhammadiyah berdiri karena pendidikan Islam jauh terbelakang. Ya. Nah, karena ada tiga latar inilah kita mendapati Muhammadiyah melakukan aksi-aksi yang sesuai dengan latar belakangnya ini. Ya. Jadi untuk merespon latar belakang yang pertama, Muhammadiyah itu memegang teguh kepada Quran dan hadis agar umat maju dan memegang kendali perdamaian dunia. Nah, lalu yang kedua, menyikapi latar belakang yang kedua, Muhammadiyah mendirikan rumah yatim, rumah miskin, rumah pengobatan, dan lain-lain agar yang berharta menyadari kewajibannya dan timbullah kecukupan masyarakat. Yang ketiga, merespon latar belakang yang ketiga, Muhammadiyah beraksi mendirikan madrasah serta menerbitkan buku dan majalah untuk pembaruan pendidikan. Ya, jadi ini penjelasan nih latar belakang berdirinya Muhammadiyah ya, menurut Hamka ya. Secara tersirat dan tersurat ya, Hamka juga menjelaskan faktor sosio-intelektual dari kemunculan Muhammadiyah ya. Hamka menggambarkan bagaimana pengaruh pemikiran Muhammad Abduh
terhadap Ahmad Dahlan. Kalau kita lihat penjelasan Hamka, memang lebih condong Hamka itu menyebut Ahmad Dahlan ini banyak terpengaruh oleh Muhammad Abduh. Ya. Ketika Hamka mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa ya di Universitas Al-Azhar Kairo, ya, judul pidato pengukuhannya itu ini, ya, pengaruh pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia, ya, dan yang banyak dinarasikan adalah tentu Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah di situ. Jadi pengaruh Muhammad Abduh ini yang luar biasa, sehingga nama Abduh pun diulang-ulang oleh Hamka ya dalam kaitannya ya, dengan kehidupan Ki Dahlan. Yang kedua, Hamka juga menyebut ya media-media cetak ya, waktu itu disebut jurnal ya, yang menyuarakan pikiran-pikiran pembaruan yang itu sangat berpengaruh pada Ahmad Dahlan juga ya. Jadi karena Ahmad Dahlan mengakses, membaca ya media-media ini, maka ada pengaruhnya pada Ki Dahlan ya. Kalau di film Sang Pencerah juga digambarkan bagaimana Ahmad Dahlan itu membawa jurnal Al-Manar ya, sepulang haji yang kedua itu. Yang ketiga ya Pak Hamka juga menjelaskan ya eratnya persahabatan antara Ahmad Dahlan dan satu lagi tokoh pembaru di Indonesia saat itu, yakni Ahmad Surkati ya. Jadi Hamka bercerita bagaimana keduanya bertemu ya ketika perjalanan kereta api menuju Surabaya. Ahmad Dahlan itu membaca tafsir Juz Amma Muhammad Abduh ya. Ahmad Surkati yang belum kenal Ahmad Dahlan itu tahu buku itu ya, tafsir, kok ini ada orang baca tafsir Juz Amma Muhammad Abduh. Padahal masa itu karya-karya Abduh juga banyak yang melarang ya. Banyak yang apa nggak setuju ya. Jadi tapi ini kok ada orang yang membaca ya, itu menjadi pintu untuk percakapan di antara mereka berdua, antara Ahmad Surkati yang sebetulnya secara asal usul nih, Ahmad Surkati ini ya, orang Arab Sudan ya yang berdakwah di Indonesia, yang ujungnya itu ada perjanjian atau tekad bersama di antara Ahmad Dahlan dan Ahmad Surkati ya. Mereka berbagi tugas untuk sama-sama membangunkan masyarakat. Ahmad Dahlan membangkitkan masyarakat Jawa ya atau pribumi ya. Sementara Ahmad Surkati ya bertugas untuk menegakkan kebangkitan orang-orang keturunan Arab di Indonesia ya. Jadi kedua beliau ini sama-sama concern dengan realitas penjajahan ya, realitas terjajahnya umat ya, terjajah secara fisik ya, mental bahkan spiritual ya. Hamka di risalahnya itu juga menyebut ya, tidak cuma tentu kolonialisme Belanda, tetapi realitas bagaimana umat Islam saat itu pun ya, dalam bahasa Hamka itu saya kira terjajah secara spiritual ya, oleh mereka ya, yang memandang ya nasab mereka lebih tinggi. Ya, kalau belakangan ada ribut-ribut sedikit soal nasab ya, nah, itu sebenarnya permasalahan lama juga. Ya, Hamka itu juga menyinggung bagaimana uh, apa uh, uh, realitas itu ya terjadi ya. Ya ada kaum Ba'alawi ya yang itu dikatakan ya menjajah bangsa Indonesia secara spiritual ya.
mungkin tidak mewakili seluruhnya, tapi realitas itu disebut demikian ya. Sehingga Ahmad Surkati ya itu kemudian nanti ya 1914 ya, saya kira awal 1914 mendirikan Al-Irsyad. Al-Irsyad dan Ahmad Dahlan ya setahun sebelumnya sudah mendirikan Muhammadiyah ya. Itu karena tekad dan komitmen bersama keduanya ya. Jadi Ahmad Dahlan dan Ahmad Surkati ini ketemu dari sisi pemikiran ya, tapi kemudian berbagi tugas. Masing-masing mendirikan organisasi ya. Sampai sekarang keduanya masih dua organisasi ini masih hidup ya. Baik Muhammadiyah maupun Al-Irsyad ya. Terlepas dari apa pasang surut mungkin ya perkembangan keduanya ya, lebih-lebih Al-Irsyad ya. Oke, ini beberapa faktor yang ya, apa, mungkin bisa disebut faktor subjektif ya. Kalau yang tadi faktor objektifnya, ini faktor subjektif dari kemunculan Muhammadiyah menurut Hamka ya. eh, ada kronologi ya, berdirinya Muhammadiyah yang diceritakan oleh muridnya Kiai Dahlan, yakni Kiai Suja. Kiai Suja ini termasuk murid senior dari Kiai Dahlan ya. Jadi saya kira penulis buku biografi Ahmad Dahlan yang paling otoritatif itu ya Kiai Suja ya. Dalam hal bahwa Kiai Suja ini hidup bersama Kiai Dahlan, menjadi santri Kiai Dahlan, berjuang bersama Kiai Dahlan, dan juga mewujudkan ya cita-cita Kiai Dahlan ya. Itu Kiai Suja ya. Menulis buku ya diberi judul yang berbeda oleh penerbit yang berbeda. Yang satu menjuduli Islam Berkemajuan ya. Kisah perjuangan Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah masa awal, dan satu lagi oleh Suara Muhammadiyah diberi judul oleh cerita tentang Kiai Ahmad Dahlan ya. Sumbernya sama dari tulisan Kiai Suja. Kiai Suja itu menjelaskan kronologi berdirinya Muhammadiyah seperti ini ya. Mulai beliau cerita soal bagaimana Ahmad Dahlan melakukan upaya pembaruan, yakni meluruskan kiblat ya, antara tahun 1897 sampai 1899. Di tahun 1899 itu ada peristiwa Langgar Kidul ya, suraunya Ahmad Dahlan itu dirobohkan ya. Lalu nanti itu kemudian menjadi latar belakang kenapa Ahmad Dahlan berhaji yang kedua kali. Ya. Lalu beberapa tahun kemudian ada yang signifikan juga Ahmad Dahlan mengenal dan masuk Budi Utomo ya. Jadi sebelum mendirikan Muhammadiyah atau bahkan ketika Muhammadiyah sudah didirikan ya, Ahmad Dahlan itu aktif ya sebagai anggota Budi Utomo ya. Ahmad Dahlan menjadi anggota aktif mulai 1909. Ya. Nanti ketika 1917 itu rumahnya Kiai Dahlan itu menjadi tempat sekretariat ya kongresnya Budi Utomo bahkan ya. Itu untuk menunjukkan kedekatan Ahmad Dahlan dengan Budi Utomo ya. Nah, setelah Kiai Dahlan ya mendirikan sekolah itu atau bahkan juga sebelum itu Kiai Dahlan ini kan guru ya, karena dia aktif di Utomo, lalu kemudian bisa punya akses ke sekolahnya, sekolah negerinya saat itu ya, sekolah pemerintah. Lalu Ahmad Dahlan mengajar ya, Ahmad Dahlan mengajarkan agama Islam setiap Sabtu sore ya. Nanti nggak puas itu murid-murid, ya, mereka datang ke rumah Kiai Dahlan hari Minggu. Ya, Dahlan kalau hari Minggu sejak pagi itu sudah dikerumuni ya siswa-siswa quick school yang sebelumnya dapat pelajaran agama Islam Sabtu sorenya ya. Itu mereka sama datang ke Kiai Dahlan ya karena pelajaran Kiai Dahlan itu menarik sekali. Bahkan yang datang itu nggak cuma
yang Muslim, yang Kristen, yang Katolik, yang Teosofi juga ditulis di situ ya, dan ideologi-ideologi yang lain macam-macam ya. Zaman itu pun sudah macam-macam ya. Itu semua juga hadir ke rumah Kiai Dahlan ya. Ya, dan anak-anak karena ini di sekolah yang apa ya, sekolah negeri ya, masa itu ketika orang banyak yang nggak sekolah ya, anak-anak banyak yang nggak sekolah, tapi mereka sekolah tentu mereka wawasannya lebih ya. Sehingga mereka itu senang berdiskusi dengan Kiai Dahlan. Ya, Kiai Dahlan kalau ngomong soal agama kan banyak diskusinya ya. Jadi tiap-tiap minggu itu ya itu jadi ajang diskusi agama antara Ahmad Dahlan dengan siswa quick school ya di rumah Kiai Dahlan. Nah, dalam proses itulah ya suatu kali ada dialog yang penting ya di antara salah satu siswa itu ya eh, ada yang memperhatikan ya tempat di rumah Kiai Dahlan itu ya. Dilihatnya kok ada mejanya, kok ada bangkunya, kok ada boardnya, board papannya, kok ada papan tulisnya ya. Lalu kemudian dia bertanya kepada Kiai Dahlan, Kiai, apakah di sini tempat sekolahan? Ya. Sekolahan apakah yang ada di sini itu? Nah, kata apa siswa ini. Jawab Kiai Dahlan, oh nak, ini madrasah ibtidaiyah Islam untuk memberi pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum bagi anak-anak kita kampung Kauman. Ya, jawab Kiai Dahlan gitu. Siapakah yang memegang? Dan siapakah yang menjadi gurunya, Kiai? Ya, tanya siswa itu. Ya. Yang memegang dan menjadi guru agamanya ya saya, kata Kiai Dahlan, saya sendiri. Ah, kata siswa ini, apakah tidak lebih baik kalau sekolah itu dipegang oleh Kiai sendiri, sebab itu tiap-tiap tahun harus naik kelasnya sampai beberapa kelas yang dimaksud. Jadi seolah sekolahan itu milik Kiai sendiri. Maka apabila Kiai meninggal dunia, ahli waris tidak mampu meneruskan, terhentilah sekolah itu, kata murid ini. Ya. Sebagaimana pondok-pondok Kiai, bila mana Kiainya telah wafat, lalu santrinya bubar, maka dari itu kami majukan usul, hendaknya sekolah itu dipegang oleh suatu organisasi sehingga dapat langsung selama-lamanya. Ya. Jadi siswa ini usul kepada Kiai, kalau dipegang oleh Kiai sendiri nanti nasibnya kayak pondok-pondok ya. Kalau Kiainya sudah wafat ya, itu bubar juga pondoknya ya. Sering begitu ya. Mestinya diurus organisasi ya. Biar bisa berkesinambungan ya. Kiai Dahlan digambarkan oleh Kiai Suja agaknya terharu ya mendengar kata-kata siswa itu. Dengan perhatian Kiai Dahlan itu menyambut organisasi itu apa? Kata Kiai Dahlan. Jawabnya organisasi itu suatu golongan manusia yang semaksud dan teratur disusun sebagai suatu badan yang sah dengan izin pemerintah government Hindia Belanda, umpamanya seperti perkumpulan Budi Utomo yang sekarang sudah berdiri di Yogyakarta. Ya. Ini dijelaskan oleh siswa itu seperti itu. Ya. Kiai Dahlan mengangguk-angguk ya, menunjukkan sangat haru ya pada batinnya dengan menyatakan itu baik sekali dan saya catat dalam sanubariku dengan tinta emas ya. Kata Kiai Dahlan itu ya karena terharu dengan usul dari siswanya itu yang datang pada saat itu ya. Nah, itu di antara cerita penting ya yang melatar belakangi kenapa Kiai Dahlan itu apa
sangat ya ingin mendirikan organisasi perkumpulan persyarikatan yang kemudian diberi nama Muhammadiyah ya. Jadi mendengar saran dari siswa itu ya Kiai Dahlan senang, dan siswa itu juga senang ya, besar hati karena pikirannya itu ya sangat dihargai oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu sangat menghargai kata-kata yang bernilai walaupun itu datangnya dari anak-anak orang kecil ya. Jadi ya kalau memang kata-katanya itu ya bernilai ya dia menunjukkan ya saran hatinya ya. Jadi dari siapapun Ahmad Dahlan sangat menghargai ya usulan masukan ya. Itu pribadi Kiai Dahlan ya. Nah, sejak itulah Kiai Dahlan itu selalu merenungkan ya untuk membentuk perkumpulan ya. Dia melihat eh, kalau di Budi Utomo ini banyak orang terpelajar ya. Kiai Dahlan itu merenung gimana kalau dia mendirikan organisasi ya. Sedang di sampingnya tidak ada yang seperti di Budi Utomo, orangnya sama terpelajar ya, terdidik gitu ya. Dia mau mendirikan organisasi, siapa temennya kira-kira begitu ya. Ini mikir ya. Kayak kita ini di New South Wales ya, dirikan sekolah ini siapa nanti yang menopang ya kira-kira. Itu Kiai Dahlan dulu juga mikir ini. Mendirikan organisasi nanti siapa yang ini ya diajak ya. Kan nggak punya modal seperti jejaring Budi Utomo ya, yang sama-sama orang-orang terpelajar ya. Tapi karena hasrat yang sangat kuat ya, maka Kiai Dahlan pun ya meneruskan ya usahanya untuk mendirikan organisasi. Ya. Maka berundinglah ya Kiai Dahlan dengan orang-orang yang bisa diajak bicara ya, merumuskan langkah strategi dan seterusnya ya, minta masukan dan seterusnya, itu yang dilakukan oleh Kiai Dahlan sampai ujungnya ya itu harus ada 7 orang yang masuk Budi Utomo ya, sebagai strategi agar bisa mendirikan organisasi. Ada 7 orang, 7 orang ini ya termasuk Kiai Dahlan ya, yang akan mendirikan Muhammadiyah itu masuk Budi Utomo dulu ya, karena Budi Utomo sudah dapat legalitas dari Hindia Belanda ya. Nah, 7 orang masuk Budi Utomo agar bisa mengajukan izin ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah ya. Lalu diajukan permohonan melalui tangan Budi Utomo itu ya, diajukan permohonan izin kepada Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pun ya nggak langsung setuju atau tidak, tapi meminta advis dari Residen Jogja karena ini asalnya dari Jogja ya. Bertanya ke Sri Sultan Hamengkubuwono VII ya. Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono diteruskan ke Pepatih Dalem ya. Lalu diteruskan lagi ke Huf Penghulu ya. Huf Penghulu ibaratnya diteruskan ke Menko, lalu kemudian ke Menteri Agamanya Keraton ya, ke Huf Penghulu untuk dibahas dalam sidang Rat Agama Hukum Dalem ya. Nah, permohonan izin pendirian Muhammadiyah waktu itu sempat menimbulkan kehebohan ya. Karena Huf Penghulu ini adalah Kiai Khalil Kamaluddin Mirat, itu adalah orang yang sangat menentang ya waktu Kiai Dahlan mau meluruskan kiblat ya, yang itu berujung surahnya Kiai Dahlan dirobohkan waktu itu ya. Itu sangat nggak setuju dia ya dengan adanya ya permohonan izin itu, apalagi dia salah paham ya. Ditulis itu Ahmad Dahlan adalah Presiden Muhammadiyah ya, presiden waktu itu istilahnya Presiden Muhammadiyah ya. Dikiranya presiden sama residen sama ya. Makanya dengan alasan itu dia tidak menyetujui ya pendirian Muhammadiyah ya.
Udah marah-marah saja itu digambarkan oleh Ki Suja ya di sidang rat agama itu ya penghulunya marah-marah aja sampai orang-orang yang jadi anggota sidang itu sama takut ya. Dan ada salah satu yang itu namanya ada dalam permohonan izin itu ya. Sampai dia harus mengundurkan diri ya, ngomong udah mundur saja dari Muhammadiyah ya. Karena posisi penghulu yang seperti itu ya. Karena takut ya akan kehilangan posisi itu ya. Tapi ujungnya diklarifikasi oleh Bupati Dalam ya bahwa maksudnya itu oh, itu presiden bukan residen ya. Kalau presiden itu hanya membawai orang-orang yang ada dalam organisasi. Kalau residen membawai orang satu wilayah ya. Nah, itu bedanya. Jadi argumen itu kemudian bisa dipatahkan sehingga apa pendirian Muhammadiyah bisa disetujui ya. Lalu surat permohonan izin pun dikabulkan dengan keputusan rapat 18 November 1912 ya. Dikirim oleh pemerintah ke pemohon melalui Budi Utomo Yogyakarta ya. Ada beberapa versi tanggal sebetulnya terkait dengan izin pertama itu surat izin pertama itu yang 1912 atau 1914 ya. Tapi kalau mau di di apa dikompromikan ya 1912 itu ada izinnya. Nah, 1914 itu juga ada izin tapi mengatur bahwa Muhammadiyah bisa bergerak beroperasi di seluruh Yogyakarta ya. Tidak cuma organisasi tapi ya, dia bisa bekerja di bagian manapun di Yogyakarta itu izinnya 1914 ya. Tapi begitu dapat izin dari pemerintah ya November 1912 nanti beberapa pekan ya Sabtu malam Minggu terakhir Desember 1912 digelar rapat terbuka pertama kali di Malioboro ya. Jadi rapat terbuka itu maksudnya mengumumkan bahwa Muhammadiyah sudah mendapatkan izin itu pertama kali di salah satu gedung ya di Malioboro itu tempat yang bersejarah juga ya buat Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kemudian mengantongi izin beroperasi di seluruh Jogja Agustus 1914, nanti pada perkembangannya mengantongi izin beroperasi di seluruh Jawa Agustus 1920, lalu setahun kemudian September 1921 mengantongi izin beroperasi di seluruh Indonesia ya. Ada yang berpendapat bahwa ini step demi step ini ya itu sangat terbantu dengan kedekatan ya antara Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah dengan Budi Utomo ya karena Budi Utomo mendapat tempat ya di apa pemerintahan Hindia Belanda ya sehingga sidang-sidang Budi Utomo pun menjadi ajang Kiai Dahlan itu menyampaikan pikiran-pikirannya ya. Karena delegasi Budi Utomo itu dari mana-mana kan ya. Itu mereka sama tertarik untuk turut mengembangkan ya pikiran keagamaan ala Kiai Ahmad Dahlan itu ya. Sehingga mereka pun rela untuk mendirikan Muhammadiyah di berbagai tempat ya. Tapi tentu bukan satu-satunya faktor ya kedekatan itu, tapi ini pendapat yang dianut oleh sebagian sarjana ya. Muhammadiyah itu sebetulnya sangat ditolong oleh Budi Utomo satu sisi ya, juga ditolong oleh Keraton Jogja dan seterusnya. Oke, itu saya sudah sampaikan dua versi ya berdirinya Muhammadiyah. Sebenarnya Muhammadiyah punya dokumen resmi hasil muktamar ke-31 tahun 1950 ya, muktamar di Jogja ya waktu itu. Saya kira itu mungkin yang pertama namanya muktamar kali ya. Nah, itu ada dokumen Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebenarnya sudah ditulis sejak 1946 ya. Itu dokumen penting ya. Di situ sebenarnya disinggung ya hal-hal yang lebih substantif kenapa Muhammadiyah itu didirikan ya, itu penting ya. Buat warga Muhammadiyah Nusa, saya kira wajib ya sering-sering buka situs Muhammadiyah
.or.id ya, di situ ada banyak wawasan termasuk ideologi ya. Nah, itu di anggaran dasar Muhammadiyah bisa juga kita akses di situ. Di bagian organisasi bawahnya masuk ideologi. Nah, itu banyak itu ya. Nanti yang hasil muktamar keputusan muktamar ke-48 juga bisa diakses ya. Nah, termasuk sejarah sebetulnya juga dijelaskan di sini ya. Tapi saya nggak eksklusif menerangkan bagian sejarahnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri itu ya. Jadi kalau kita cermati di Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya, gagasan besar mengapa Muhammadiyah itu ada ya. Itu kan apa antara teks dan konteks sebetulnya bahasa bahasa anak kuliah ya, teksnya. Teks dan konteks. Teksnya apa? Teksnya itu adalah surah Ali Imran ayat 104 ya. Inspirasi Al-Qur'an ya. Jadi dengan berkat dan rahmat Allah ya. Jadi Muhammadiyah itu ya berdiri tentu di situ ya kita harus syukuri di situ ada berkah dan rahmah dari Allah yang perlu diakui ya dan ditegaskan. Jadi ada dorongan dari ayat wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung, berbahagia ya. Nah, ini ayat yang jadi teksnya itu ya. Mengapa Muhammadiyah itu berdiri karena inspirasi Al-Qur'an ini ya. Konteksnya tentu ini keadaan masyarakat ya. Dan Muhammadiyah itu didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia ya. Nah, ini salah satu pokok pikiran dalam Mukadimah Anggaran Dasar juga ya, bahwa kehidupan bermasyarakat itu sunnatullah ya. Kita perlu untuk menegakkan masyarakat yang bahagia dan sentosa dengan menegakkan sendi-sendi hukum Allah ya, agama Allah ya, dan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW ya. Jadi tujuan Muhammadiyah itu jelas ya. Arahnya adalah kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, bahagia, sentosa ya. Makanya seluruh amal usaha Muhammadiyah, kerja-kerja Muhammadiyah fokusnya itu pada masyarakat ya. Muhammadiyah kan nggak apa ya, nggak ngajak orang pergi ke gunung bertapa begitu ya, uzlah ya, menarik diri dari kehidupan, tidak. Mari masuk ke kehidupan ini ya dengan modal tauhid yang kuat ya, mewarnai kehidupan ya. Nah, itu cirinya Muhammadiyah. Jadi itu latar belakang mengapa Muhammadiyah didirikan 8 Dzulhijjah 1330 atau 18 November 1912 ya, didirikan oleh Kiai Dahlan sebagai suatu gerakan Islam ya dengan nama Muhammadiyah ya. Yang dengan nama ini ya diharapkan setiap warganya itu ya mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad, menyesuaikan diri dengan Nabi panutannya ya, ini Nabi Muhammad SAW ya. Ya, Muhammadiyah itu disusun dengan namanya organisasi ya, ada majelis-majelisnya, bagian-bagiannya, dan mengikuti perkembangan zaman ya, peredaran zaman bahasa di Mukadimah ya, serta berdasarkan syura ya. Saya kasih warna kuning ini karena ini ide penting di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya bergerak karena ada syura, musyawarah ya, rapat-rapat gitu, kira begitu ya. Kok ada Muhammadiyah nggak ada rapatnya itu ya gimana mau jalan, kira-kira begitu ya. Nah, jadi memang itu idenya begitu. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang harus sering-sering musyawarah ya. Nah, tentu ada forum musyawarah tertinggi namanya muktamar ya. Nanti di level wilayah musyawarah wilayah, level daerah musyawarah daerah,
level cabang musyawarah cabang, level ranting musyawarah ranting. Nah, kira-kira gitu. Musyawarah ranting kalau di kita tertinggi, di bawahnya musyawarah pimpinan ranting, ya. Di bawahnya ada rapat pimpinan dan seterusnya. Nah, itu udah rapi begitu Muhammadiyah itu, ya. Tinggal kita jalankan ya dengan penuh keikhlasan. Saya kira itu ya. Satu lagi saya mau kutip ini mudah-mudahan waktunya bisa nyampe. Ada satu buku juga yang pernah saya edit ya. eh, apa eh, ditulis oleh Yunus Salam ya. Dan itu di endorse oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1960-an ya. Salah satu judul ya, subjudul di dalamnya itu ya. Bukunya judulnya Ki Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya ya. Ada subjudul sebab-sebab Muhammadiyah berdiri ya. Nah, ini menurut Kiai Yunus Salam di buku itu ya, ada 7 ya. Kalau tadi ada 3 dan berapa ya saya sebut nih. Kalau di ini buku 1960-an ya, ada 7 sebab ya. Pertama, umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Ah, sehingga syirik, bid'ah, khurafat, merajalela dan seterusnya. Nah, ini sering yang dipahami oleh kita seperti itu ya. Tadi Buya Hamka juga menegaskan ini penting juga ya. Karena umat Islam sudah terjauhkan ya atau menjauh dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kita mendekatkan kembali sehingga agama Islam itu bisa dipancarkan lagi kemurniannya ya. Sehingga Islam itu terhormat posisinya dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Muhammadiyah berdiri? Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam ya, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat ya. Jadi kalau ada persepsi Muhammadiyah itu merusak persatuan, sebetulnya logika Muhammadiyah itu berbeda ya. Muhammadiyah justru berdiri ketika tidak ada persatuan dan kesatuan ya. Biasanya dibayangkan tidak adanya persatuan itu ketika apa ya? Lebaran berbeda ya. Ketika fikihnya nggak sama, kira-kira begitu. Ketika nggak seragam itu dikatakan tidak bersatu. Sebetulnya nggak begitu ya. Bukti bahwa kita tidak bersatu itu kita lemah secara ekonomi, secara politik, secara ya apalagi dulu dijajah ya, tidak merdeka. Itu kan bukti tidak ada persatuan. Kalau ada persatuan pasti kita menjadi tuan di negeri sendiri ya. Kira-kira begitu kan begitu. Ya. Itu umat Islam kita ya, tidak bersatu ya. Jadi Muhammadiyah itu merespon tidak adanya persatuan dan kesatuan atau tidak adanya organisasi yang kuat ya di tengah umat Islam itu ya. Maka Muhammadiyah inginnya ada persatuan itu ya. Jadi kalau Muhammadiyah kok disindir-sindir, Muhammadiyah kok di apa ya, disalah-salahin sebetulnya ya biasanya Muhammadiyah diam saja ya. Karena hakikatnya kita maunya bersatu ya. Yang ketiga ya, menurut Yunus Salam sebabnya adalah kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam. Ya. Karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Ada lembaga pendidikan tapi nggak bisa produksi kader Islam yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini faktor yang juga disinggung oleh Hamka. Saya sudah singgung sebelumnya. Yang keempat, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit. Ya. Bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis. Kehidupan umat Islam boleh dikatakan masih dihinggapi konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Itu yang menyebabkan Muhammadiyah muncul karena alam pikiran beragama yang sempit ya. Taklidnya taklid buta. Sebenarnya taklid itu bisa maknanya positif ya. Tapi kalau disebut taklid buta itu berarti ya sudah itu. Pokoknya kalau di kitab kuningnya, walaupun kitab kuningnya itu ibaratnya ya, itu hanya salah satu kitab ya. Tapi kalau sudah bacanya itu ya udah itu kira-kira.
nggak mau buka itu di antara ya sikap yang kemudian ya memuncak menjadi taklid ya, buta ya di masyarakat itu. Pokoknya kata ustadznya, kata kiainya dan seterusnya. Yang berikutnya ya, yang kelima ya. Karena keinsafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam. Berhubung dengan kegiatan dari misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin lama semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat ya. Kadang seringkali para sarjana juga menghubungkan Muhammadiyah berdiri dengan aktivitas misionaris atau apa zending Kristen yang didukung oleh kolonial ya. Jadi kristenisasi, membendung arus kristenisasi ya. Itu dulu Pak Alwi Shihab disertasinya kan tentang itu ya. Dan disebut juga dalam beberapa tempat ya oleh Hamka di Tafsir Al-Azhar tapi tidak di buku yang tadi saya kutip ya. Jadi ada yang berpendapat demikian dan itu juga disebutkan oleh Pak Yunus Salam. Yang keenam ya, adanya tantangan dan sikap acuh tak acuh atau rasa kebencian di kalangan intelijensia kita terhadap agama Islam yang oleh mereka dianggap sudah kolot dan tidak up to date lagi ya. Karena orang-orang terdidik itu melihat Islam itu kolot, enggak update dan seterusnya, jadi malah malah fobia kira-kira begitu ya dengan Islam ya. Itu Muhammadiyah merespon itu juga. Yang terakhir biar singkat yang ke tujuh. Tujuh. Mana ini kok nggak muncul? Ya, oke. Ah, Ingin membentuk suatu masyarakat di mana di dalamnya benar-benar berlaku segala ajaran dan hukum-hukum Islam. Ya, nah ini cita-citanya Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah yang lahir 1912 itu 2023 masih ada dan bahkan sampai di New South Wales. Itu tentu menjadi pertanyaan juga buat kita ya. Tidak banyak organisasi yang diberkahi seperti Muhammadiyah. Tentu kita perlu bersyukur. Apa kuncinya? Ini ada suatu kutipan dari bukunya Pak Yunus Salam juga ya. Jadi ketika Muhammadiyah awal dia didirikan oleh Kiai Dahlan, itu ada yang matur ke Kiai Pondok Tremas di Pacitan ya. Eh, itu pondok yang sangat terkenal ya, apalagi Tempo dulu sampai sekarang masih ada. Kiai Tremas waktu itu ya, Kiai ketiganya ya, namanya Kiai Dimyati Tremas ya. Itu ditanya tentang pendapatnya mengenai perkumpulan Muhammadiyah ya. Eh, Lalu Kiai Dimyati menjawab, tunggu dan lihat saja. Kalau Muhammadiyah yang digerakkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu bisa langsung sampai 5 tahun, masih ada sampai 5 tahun, maka adalah betul dan sungguh-sungguh. Sebaliknya kalau tidak, maksudnya tidak sungguh-sungguh, tidak ikhlas di buku itu disebutnya. Barangkali baru 1-2 tahun saja Muhammadiyah sudah bubar atau mati. Nah, kira-kira begitu. Itu jawaban Kiai Tremas ya. Maka itu menjadi refleksi juga buat kita karena Muhammadiyah yang sudah seabad lebih itu ya masih sampai di hadapan kita ya tentu kita perlu bersyukur. Muhammadiyah sebagai gerakan yang diberkahi hendaknya kita syukuri ya. Tentu dengan bersungguh-sungguh juga di Muhammadiyah ya. Jangan menjadi benalu atau beban ya di Muhammadiyah. Kita bahkan memberi melalui Muhammadiyah, bersyukur melalui Muhammadiyah. Saya kira inilah eh, apa materi kita ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipetik ya pelajarannya untuk keberkahan gerakan kita semuanya ya. Baik Bapak Ibu, mari kita uh, bermunajat memohon kepada Allah Ta'ala agar kita diampuni dosa-dosa kita amin. dan diperkuat rahmat Allah untuk kita agar kita bisa menetapkan langkah dan istiqomah ya di gerakan kita ya. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah Ustaz. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan acara sore ini. Semoga semua aktivitas ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberi kemudahan untuk tetap istiqomah menjalankan semua kewajiban kita dan juga memberikan nafas baru bagi kita untuk ikut aktif dalam menjalankan organisasi kita, terutama di Prime New South Wales ini. Demikianlah, sekali lagi terima kasih Tad, dan saya akan tutup acara pada sore hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.